Dan sama ini mungkin sensasinya, the vibes-nya itu sama seperti kita lagi di Athena terus lihat gedung-gedung yang pernah dijejaki oleh para filsuf, mengajar di situ, tinggal pilar-pilar. Tapi satu hal selalu saya menganggap bahwa pilar pertama dari demokrasi adalah pikiran. Dan itu yang diuraikan oleh Plato di 300 tahun sebelum Masehi, bahwa kita mesti anggap setiap individu dibekali dengan kemampuan berpikir, karena itu kita bisa berdemokrasi. Jadi itu intinya, dan dalam evolusi yang ratusan 25 abad ini, kita masih menganggap bahwa demokrasi adalah peralatan yang paling mungkin membuat kita setara. Kita tinggalkan ide tentang kerajaan, ide tentang kekhalifahan bahkan, walaupun ide itu masih muncul, ide kerajaan juga masih muncul. Tapi kita mau agar supaya ada semacam evolusi di dalam hidup kita, dan kita mau mengalami itu sebagai bagian dari upaya kita mempertemukan ide. Tadi Pak Gita mulai dengan satu pikiran bahwa kondisi kita hari ini, kita kelebihan surplus informasi, tetapi idenya kok mengkerut. Bukan sekedar mengkerut, mengalami substansialisasi itu, sehingga dia nggak gerak itu ide itu. Jadi yang kiri udah pasti kiri, yang kanan udah pasti kanan. Itu yang kita lihat, ada dua echo chamber, yang sana sibuk dengan mengolah grammarnya sendiri, yang ini juga grammarnya sendiri. Sementara ada kekosongan di dalam upaya untuk bikin bridging supaya ada percakapan itu. Jadi begitulah keadaan kita hari ini. Nah, saya mau mungkin memulai menerangkan satu suasana yang membuat bangsa ini seolah-olah masih hidup di dalam sebuah republic of fear itu. Republik di mana kita pakai sebagai republik, kalau kita ingat istilah republik. Republik artinya semua res, semua thing, semua urusan, semua hal yang sifatnya publik tidak boleh ada kebohongan. Dalam republik, larangan utama tidak boleh berbohong. Karena ini adalah urusan publik. Urusan privat Anda boleh berbohong. Anda boleh sembunyikan WA Anda dari selingkuhan Anda misalnya. Dan selingkuhan Anda juga pasti sembunyikan dari selingkuhan dia yang lain gitu. Karena itu res privata, urusan privata, tapi res publika nggak bisa. Nah, kita mau coba lihat itu, bahwa bangsa ini akhirnya menyerah pada keadaan yang kita sebut sebagai, kok kita gugup untuk berpikir ya, takut untuk masuk dalam percakapan. Dulu keadaan itu digambarkan dulu oleh Animal Farm yang ditulis oleh 1984 oleh George Orwell. Dia bilang bahwa kita sekarang dikuasai oleh ketakutan karena the big brother is watching you. Apa namanya, tokoh besar itu lagi mengamati kita. Dulu the big brother is watching you. Di kita sekarang the big data is watching you itu. Big data itu membuat kita lumpuh untuk mengerti bahwa kita perlu percakapan. Jadi kita dikuasai oleh big data tadi itu. Dan big data sebetulnya adalah bagian yang enak-enak aja. Kalau itu bisa kita manfaatkan, bahkan melalui, kalau kecerdasan kita tidak cukup untuk mengolah big data karena skalanya besar, velocity-nya juga cepat sekali, eskalasinya, bukan eskalasi, bahkan oscillating-nya tuh, kadang-kadang nanosecond, sehingga kita nggak bisa nangkep big data itu apa. Lalu kita minta bantuan dari artificial intelligence untuk membaca big data itu, memungkinkan kita mengolah informasi itu. Tapi sekali bahwa akhirnya kita gugup, jangan-jangan sebetulnya di dalam diri kita makin lama kita hanyut di dalam big data, hanyut dalam artificial intelligence, lalu core self kita hilang gitu. Intipati dari kemanusiaan kita hilang. Sehingga percakapan itu seolah-olah hanya boleh kalau itu sekedar informasi. Betul tadi, karena itu Pak Gita selalu ingin agar supaya bring ideas back into public discourse. Ide itu sebetulnya mungkin bercakap-cakap. Kalau kita sekedar tukar informasi, itu kita cuma tukar data, hal yang nggak hidup. Ide selalu dia bertumbuh itu. Ideas evolve.
Nah ini yang mau kita percakapkan. Mengapa ide itu nggak bisa tumbuh? Itu poin pertama. Saya tadi dengan satir mengatakan, kenapa? Karena big data is watching you. Kita digantungkan pada big data.